Nah, Gibran nampaknya mengarah ke sana gitu ya, sehingga dalam beberapa tahun ke depan ini coba dibuat satu keyakinan di kalangan masyarakat bahwa semua bisa diselesaikan oleh wakil presiden saja, tidak ada yang lain gitu ya, tidak presiden, tidak bupati, tidak gubernur, tidak polisi, TNI dan sebagainya. Selamat malam semuanya. Persaingan antara Prabowo dengan Gibran menuju Pilpres 2029 nampaknya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena keduanya dalam beberapa hari terakhir ini, kalau kita perhatikan, sama-sama unjuk kekuatan, menunjukkan kekuasaan. Sama-sama menunjukkan kekuasaan yang mereka miliki untuk meraih simpati masyarakat. Dan keduanya gitu ya, saling berbalas kekuasaan. Saling menunjukkan kekuasaan, seperti misalkan Presiden Prabowo ketika berada di Amerika tiba-tiba melaksanakan rapat dengan para anggota kabinet di Indonesia untuk membahas soal masalah erupsi Gunung Lewotobi. Jadi Prabowo yang berada di Amerika Serikat memimpin rapat. Padahal beberapa jam sebelumnya itu Gibran udah rapat. Itu Gibran sudah rapat dengan BNPB dan pihak-pihak terkait untuk masalah erupsi Gunung Lewotobi ini gitu. Tapi setelah itu Prabowo juga memimpin rapat. Ini kan jadi seperti apa ya? Seperti unjuk kekuatan gitu. Wapres mimpin rapat, presidennya juga mimpin rapat. Padahal kan sebenarnya kalau Presiden Prabowo tahu situasi di tanah air dan kemudian mendapatkan laporan sudah ada rapat dengan wakil presiden gitu ya, mestinya kan Prabowo tanya aja ke wapresnya gitu, itu gimana gitu kan, selesai gitu. Tapi ternyata Presiden Prabowo memimpin rapat sendiri. Yang jadi membuat rapat yang dilakukan oleh Gibran sebelumnya itu menjadi nggak ada gunanya karena muncul arahan baru dari presiden gitu ya. Ada arahan dari wapres, ada arahan dari presiden. Jelas lebih kuat dari presiden gitu kan. Tapi Gibran nampaknya nggak kehilangan cara gitu ya. Dia setelah kemudian Presiden Prabowo memimpin rapat sendiri untuk satu masalah yang sama ini. Setelah itu hari ini muncul satu berita bahwa Gibran akan segera meninjau lokasi erupsi Gunung Lewotobi. Sementara Presiden Prabowo yang masih berada di luar negeri. Jadi ya meskipun saya tidak mendukung Prabowo Subianto, saya juga lebih tidak mendukung Gibran gitu ya. Tapi harus saya akui langkah-langkah yang dilakukan oleh Gibran ini sangat luar biasa cepatnya gitu ya. Secara politik dia mampu memanfaatkan situasi yang sedang terjadi hari ini, di mana Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri, gak bisa ngapa-ngapain, sehingga dia hari ini bebas untuk melakukan koordinasi gitu kan. Bebas untuk melakukan rapat-rapat dan kunjungan-kunjungan ke berbagai wilayah karena presidennya nggak ada, presidennya lagi di luar negeri. Dan orang-orang yang ada di bawahnya, kabinet, para kementerian gitu ya, itu kan melihatnya ya wapres gitu, karena presidennya lagi nggak ada di Indonesia. Sehingga koordinasi dan apa yang dilakukan oleh Gibran hari ini itu menunjukkan kecepatan dan daya rusak seorang Gibran dalam memanfaatkan politik di tanah air hari ini. Karena ya kalau kita ngelihat dari apa yang dilakukan oleh Gibran selama beberapa hari terakhir ini, bukan cuma soal rapat, soal masalah atau bencana erupsi di Gunung Lewotobi, tapi juga ketika Presiden Prabowo berada di luar negeri, itu Gibran langsung meluncurkan program lapor Mas Wapres. Ada WhatsApp-nya, ada offline juga gitu ya, dibuka ruangan di Istana Wapres, apa di ruangan apa di halaman gitu ya. Jadi orang-orang yang pengen mengadukan masalahnya apapun itu bisa datang ke lapor Mas Wapres. Jadi konsepnya ini mirip seperti misalkan di Jakarta dulu gitu ya, seperti balai kota yang menampung atau menerima
keluhan-keluhan masyarakat, dan ini sudah pernah terjadi dilakukan di eranya Pak Jokowi dan Ahok waktu itu, tapi kemudian tidak dilanjutkan oleh eranya Anies gitu. Nah, sekarang ini coba dibangkitkan lagi oleh Gibran lewat Istana Wapres. Jadi Istana Wapres yang setahu saya beberapa kali di eranya Kiai Ma'ruf dan di eranya Pak JK gitu ya, itu kan Istana Wapres itu sangat sepi biasanya gitu ya. Dengan kemudian Gibran membuka posko pengaduan seperti ini, lapor Mas Wapres, ini memungkinkan aktivitas atau banyaknya orang yang ada di Istana Wapres semakin hari ini akan semakin meningkat, dan itu akan muncul dari berbagai daerah, sehingga secara otomatis nampaknya media-media kita itu akan jauh-jauh lebih sibuk berada di Istana Wapres dibandingkan di Istana Presiden. Kalau di era sebelumnya, di era Pak Jokowi, itu pusat media itu ya kumpulnya di Istana Presiden gitu. Di Istana Wapres tuh nggak ada, nggak ada kegiatan. Kalau kita ketemu dengan siapapun di Istana Wapres itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi dengan aktivitas lapor Mas Wapres yang sudah terlanjur dibuka ini memungkinkan pemberitaan-pemberitaan media ke depan untuk beberapa tahun ke depan ini akan sangat-sangat terfokus di Istana Wakil Presiden. Jadi ya secara konsep mungkin sama seperti Balai Kota Jakarta gitu ya, laporan aduan masyarakat kepada gubernurnya, dan ini kemudian dibuka oleh Gibran lewat jalur Mas Wapres gitu. Ya meskipun ini nggak sesuai gitu ya. Kalau di Jakarta itu kan mungkin masuk akal lah gitu ya, warga Jakarta mengadu kepada gubernurnya, itu masih nyambung lah gitu ya, karena gubernur gitu kan. Ini wakil presiden yang kemudian membuka laporan warga. Jadi kan kayak bukan levelnya gitu, bukan tugasnya, dan ya nggak ada kemudian yang bisa dilakukan oleh pihak wakil presiden seharusnya gitu ya untuk masalah-masalah warga, karena masalah-masalah warga ini seharusnya diselesaikan di daerahnya masing-masing atau di kementeriannya masing-masing, sehingga kalau kemudian ada warga mengadu soal masalah apa misalkan gitu ya, masalah dipecat sama PNS atau kemudian gajinya nggak naik gitu misalkan gitu ya, itu kan sebenarnya kalau diurusi oleh wakil presiden, kewenangannya sebagai apa gitu. Tapi ya itulah politik gitu ya. Gibran memanfaatkan semua itu gitu ya untuk kemudian menarik masyarakat untuk datang ke Istana Wakil Presiden. Secara aturan, secara struktur kewenangan dan sebagainya ini nggak nyambung gitu. Bukan levelnya, tapi ya bagi masyarakat kita, mayoritas masyarakat Indonesia yang nggak ngerti soal aturan dan sebagainya, ya mereka menganggap bahwa ya program ini bagus-bagus aja. Yang penting masalah mereka selesai gitu ya. Nggak ada urusan sama kewenangan, sama aturan dan sebagainya. Pokoknya bisa diselesaikan lah. Sehingga aduan atau posko lapor Mas Wapres ini bisa jadi seperti obat mujarab gitu ya, obat ajaib yang bisa menyelesaikan semua persoalan atau penyakit. Dan itu ujung-ujungnya nantinya akan membuat seorang Gibran jadi seperti orang yang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat, masyarakat awam tentunya gitu ya. Ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena ketika Pak Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun, itu kan masyarakat kita jadi sudah tidak terlalu percaya dengan siapapun kecuali Pak Jokowi. Jadi semuanya orang ingin bicara kepada Pak Jokowi. Semua orang ingin meminta penyelesaian atau solusi kepada Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir kemarin gitu ya. Jadi orang udah nggak percaya kepada polisi, kepada gubernur, kepada wali kota, bupati dan sebagainya. Orang sudah nggak mau curhat atau cerita kepada mereka karena yang dipercaya hanya presiden gitu kan. Nah, Gibran nampaknya mengarah ke sana gitu ya, sehingga dalam beberapa tahun ke depan ini coba dibuat satu keyakinan di kalangan masyarakat bahwa semua bisa diselesaikan oleh wakil presiden saja. Tidak ada yang lain gitu ya, tidak presiden, tidak bupati, tidak gubernur, tidak polisi, TNI dan sebagainya. Sehingga ya ini justru akan membuat posisi Gibran yang sekalipun hanya wapres bisa jauh-jauh lebih unggul dibandingkan Prabowo Subianto, dan masyarakat jadi lebih percaya kepada wapresnya dibandingkan dengan presiden. Ya meskipun soal jangkauan ini masih perlu dilihat ke depan akan seperti apa. Karena kalau hari ini dibuka di Jakarta, di Istana Wapres, ya praktis yang bisa
mengadu hanya orang-orang di sekitar Jabodetabek misalkan. Tapi ya politik itu selalu punya cara unik untuk kemudian membangun satu image atau citra untuk kemudian bisa jauh lebih luas. Ke depan gitu ya, saya juga memprediksi nih. Nanti tiba-tiba ada orang dari Papua datang, wah, dari Kalimantan, dari Sulawesi, NTT, NTB, dari Bali gitu ya. Bisa kemudian orang-orang ini datang ke Istana Wapres untuk mengadukan masalahnya dan ini kemudian akan menjadi pemberitaan dan diselesaikan. Nah, saat itu terjadi, itu nampaknya posisi Prabowo sudah tidak tertolong lagi. Karena ketika itu terjadi nanti, entah beberapa bulan ke depan, maka Gibran mungkin akan membuka posko-posko baru di berbagai daerah sebagai perwakilan gitu ya. Misalkan di Papua akan ada, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan di berbagai daerah di setiap provinsi akan dibuka soal laporan kepada Mas Wapres atau pengaduan kepada Mas Wapres. Sehingga saat itu terjadi, ketika posko pengaduan ini sudah dibuka di banyak sekali provinsi, rasanya Presiden Prabowo sudah tidak tertolong lagi untuk Pilpres 2029 nanti. Jadi ya inilah yang nampaknya harus segera disadari. Ambisi Gibran untuk maju sebagai capres di Pilpres 2029 nampaknya sudah tidak terbendung lagi. 5 tahun itu terlalu lama bagi Gibran gitu ya. Jadi gak mungkin dia bisa menunggu 10 tahun lagi baru akan maju sebagai calon presiden. Gak akan gitu. Lawang dia wali kota 2 tahun kok tiba-tiba jadi wapres. Jadi ya ini nampaknya perlu disadari. Atau mungkin juga sudah diketahui oleh timnya Presiden Prabowo gitu ya. Karena kalau saya ngelihat, saya ini bukan orang yang berada di salah satu kubunya gitu ya. Saya bukan timnya Gibran, bukan juga timnya Prabowo Subianto, tapi rasanya gitu ya, atmosfernya sudah mulai terasa sekali persaingan antara keduanya ini. Sehingga ambisi Gibran untuk maju di Pilpres 2029 ini sudah sangat-sangat terasa sekali. Sementara Presiden Prabowo sebelumnya, sebelum berangkat ke luar negeri, melakukan satu blunder fatal yang ini juga berdampak secara positif kepada Gibran, di mana Prabowo mempromosikan Pilgub Jawa Tengah. Ya, Gibran tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Nggak ada videonya Gibran. Itu hanya video Prabowo Subianto. Dan banyak orang menghujat, termasuk pendukung-pendukung Prabowo sendiri gitu kan. Nah, ketika Prabowo dihujat, Gibran hari ini, dalam beberapa hari terakhir ini, memanfaatkan situasi itu. Dia membuka lapor Wapres, dia memimpin rapat untuk masalah erupsi gunung. Jadi, ya dia memanfaatkan situasi betul. Ketika banyak orang menghujat Presiden, kemudian Gibran menunjukkan diri sebagai orang yang layak untuk kemudian mendapatkan apresiasi. Jadi ya wajar gitu ya. Wajar kalau kemudian situasinya jadi tegang seperti sekarang gitu. Wajar kalau kemudian Prabowo tiba-tiba memimpin rapat dari Amerika sana. Ya gimana nggak panik gitu ya. Situasi di dalam negeri udah seperti ini gimana itu. Prabowo dihujat, Gibrannya menunjukkan citra-citra positif gitu ya. Dia coba untuk meraih simpati dari masyarakat, ya itu jelas mengkhawatirkan. Tapi nampaknya dari kubu Presiden Prabowo masih juga kebingungan gitu ya. Memang mereka tahu situasinya seperti ini gitu. Tapi mereka masih belum bisa menentukan langkah akan melakukan apa ketika situasi ini sedang terjadi hari ini. Karena nggak mungkin misalkan melakukan konflik terbuka antara presiden dengan wapres itu tidak bisa dilakukan. Tetap aja nanti tetap pura-pura dicitrakan bahwa ini hubungannya harmonis, solid dan sebagainya. Meskipun di dalam sudah sangat-sangat tidak memungkinkan lagi. Gitu. Jadi ya nggak mungkin kemudian kubu presiden menyalahkan kubu wakil presiden dan ini semua harus terlihat tetap baik. Ya. Tapi ya bagaimanapun untuk Pilpres 2029 nampaknya Presiden Prabowo harus bersiap-siap untuk kemudian menghadapi
ambisi Gibran yang sangat-sangat luar biasa. Anak ini, ya meskipun saya nggak suka, tapi harus diakui ini sangat lincah, sangat cepat sekali, dan kemudian mampu memanfaatkan situasi dengan semaksimal mungkin untuk meraih simpati masyarakat. Dia nggak peduli soal aturan, dia udah membuktikan itu semua gitu ya. Dan ke depan aturan-aturan apa lagi yang bisa dia turuti ketika dia sudah menjadi penguasa di negeri ini. Dia nggak jadi apapun sebelumnya, sudah bisa menabrak banyak sekali aturan, apalagi hari ini setelah dia berkuasa. Sehingga lawan Prabowo seharusnya bukan soal gubernur-gubernur yang dalam Pilkada 2024 ini kemungkinan akan menang gitu ya. Lawan Prabowo Subianto bukan calon-calon gubernur, tapi wakil presidennya sendiri yang secara elektabilitas dan citra atau gaya politiknya itu sangat-sangat mengancam Presiden Prabowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.